اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وزدوا يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Anna yawmakum hadza la yawmun adhim. عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام ثم أتبعه بشد من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa dipertemukan di masjid yang demikian membanggakan. Demikian pula di pagi Idul Fitri ini kita dipertemukan dengan keluarga, sahabat, teman, warga sekitar dengan wajah yang penuh senyum, pertanda bahagia. Karenanya, marilah kesempatan istimewa ini kita manfaatkan dengan meningkatkan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Fitri yang berbahagia. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita, kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya. Pada pagi harinya pun mayoritas mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik lagi mengasihkan. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jemaah rahimakumullah, Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari hal yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari hal yang haram-haram. Jamaah hafizahumullah, puasa itu ibarat bulan ujian bagi mereka yang akan mengikuti seleksi tertentu. Selama sebulan kita digandeng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia merupakan wahana penempaan diri sekaligus saat-saat limpahkannya rahmat, ampunan, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai pahala ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat selayaknya siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian. Demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apakah hasil tersebut? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar walillahil hamd. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akrama indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya, ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza
ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, gemar sedekah. Kalangan ini rela menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Dan orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang mencintainya, tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor keurusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Tanda yang kedua, mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar amarah begitu saja. Al-Qadim, orang yang menahan, serumpun makna dengan Al-Qalimah atau termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama, membendung amarah. Yang kedua, membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Termos hanya menuangkan air pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan Lebaran ini, umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang yang berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Tanda orang yang bertakwa yang ketiga ialah memaafkan kesalahan. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Kata aku diulang 3 kali dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang banyak kesalahan. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tidak mungkin suci dari kesalahan, lantas alasan apa yang membuat kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Allahu Akbar, walillahil hamd. Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air kita yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia, masing-masing di antara kita. Pertanyaan akhirnya adalah, sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita saling mengevaluasi diri. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki 3 ciri takwa tersebut di atas, dan bukan menjadi ciri-ciri orang yang merugi sebagaimana doa malaikat Jibril alaihi salam yang langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah, celakalah bagi orang yang memperdapat di bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir untuk kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan selanjutnya dan bisa memaksimalkan sebagaimana mestinya. Amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعافٍ وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. يا قاضي الحاجات. آمين يا الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق آمين. وأنت خير الفاتحين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.
Ada Pak? Gak ada usah aja. Di YouTube aja kita tungguin. Ya. Sip, tunggu tuh semua.